Hanya dalam waktu 3 tahun saja Tuhan kasih kesempatan dan dia pulang ke rumah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih diberikan waktu dalam keadaan sehat-sehat, jangan buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Karena untuk memerdekakan kita perlu pertumpahan darah. Kalau Indonesia perlu pertumpahan darah dari Sabang sampai Merauke, kita boleh merdeka hanya layak dengan satu pertumpahan darah manusia yang tidak berdosa, darah Kristus. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Selanjutnya melalui apa lagi kita merdeka? Melalui Roh Kudus. 2 Korintus 3:17. 2 Korintus 3:17. 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Amin. Roh Kudus itu berikan kepada kita kuasa untuk mengatakan enggak, ngajak kawan enggak kita main judi online. Kau akan dimampukan Roh Kudus untuk mengatakan tidak. Karena Roh Kudus yang memberikan kuasa, bukan karena kau yang nggak mau. Nggak bisa, karena kedagingan kita terlalu kuat. Ayolah pulanglah orang keluar dari tempat ini. Ayo kita lagi kembali jual narkoba. Roh Kudus yang ada padamu sanggup mengatakan enggak kepada kawanmu yang macam itu. Karena bukan kau yang luar biasa. Karena Roh Kudus yang kau undang dalam hidupmu, itu yang menolongmu, memberikan kemampuan bagimu untuk mengatakan enggak. Jadi untuk apa kita dimerdekakan? Udah merdeka kita. Jadi untuk apa, Bu? Yang pertama, untuk melayani Tuhan. Sebab ketika Yesus naik ke surga, pesan terakhirnya apa? Amanat aku? Jadikanlah semua bangsa. Apa katanya? Jadikanlah semua bangsa. Jadikan semua bangsa murid-murid. Bawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Jangan kita pulang ke rumah Bapa. Bawa apa, nakku? Inilah perkedalan bawa Tuhan. Apa yang kita bawa? Tuhan tidak perlu hartamu. Ada Tuhan hartamu di sana, aku titipkan di gereja sana. Tuhan tidak tanya itu. Amanat atau pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, kalimat terakhirnya, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi pendeta, kalau kau bergerak jadi pendeta kan masalah. Tapi kalau kau tidak bergerak jadi pendeta, banyak jiwa-jiwa. Kau minta jiwa sama Tuhan. Gimana teman-teman pekerjaan? Kau keluar dari sini mungkin jadi petani yang ada sekelilingmu. Kau ceritakan bagaimana Tuhan baiknya kepadamu. Ajak orang-orang lain untuk datang kepada. Amin. Itu jadi yang pertama untuk melayani Tuhan. Karena kita dulu udah dosa, saudara. Sekarang hamba Kristus yang mempunyai kemerdekaan sejati. Yang kedua, mengasihi sesama. Artinya bukan hanya anakmu saja, istrimu saja yang kau kasih, tapi sesama, semua orang. Terlebih orang-orang yang kau lihat jatuh ke dalam dosa, kasih, ceritakan. Sudahlah bro, gak usah lagi begitu, gak ada gunanya. Ujung-ujungnya kau akan ada di lapas, ada seumurmu di situ. Kau boleh menceritakan untuk sesama teman-teman. Itu namanya mengasihi sesama. Selanjutnya yang terakhir, memerdekakan orang lain. Firman Tuhan tadi katakan, sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Kalau kau sudah merdeka, maka orang lain di sekelilingmu akan melihat ketika kau sudah merdeka, mereka akan merasakan kemerdekaan. Untuk itulah kita merdeka. Merdeka untuk melayani, merdeka untuk mengasihi sesama kita, dan merdeka untuk orang lain. Terakhir, sebagai penutup, orang Israel sudah keluar dari Mesir selama 40 tahun. Tapi mereka tidak benar-benar keluar dari hatinya. Tidak benar-benar keluar dari perbudakan, karena hatinya tetap melekat kepada Mesirnya. Banyak orang Kristen seperti bangsa Israel itu sudah ditebus, diampuni, tapi tetap balik dari ke tempat-tempat kubangan. Dan ada pepatah mengatakan bahwa keledai saja tidak mau masuk lubang berapa kali? Lubang yang sama 2 kali, tidak mau dia. Itu keledai. Kita kan manusia. Masa kita lebih rendah dari keledai? Bahkan ada 8 kali pula masuk tempat begini yang nggak aja. Ya kan? Keledai masuk, tidak mau masuk lubang yang sama 2 kali. Kita sudah tahu kita ditebus, sudah tahu kita diampuni, sudah tahu Tuhan sudah membebaskan dan Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Jadi ngapain lagi kita lari ke tempat kita? Hari ini dengan firman ini, ketika
kita bertanya kepada diri kita, rantai apa yang masih mengikat pada dirimu sehingga tidak merasa merdeka? Rantai apa yang masih belenggu kamu? Yang seperti gajah tadi, rantai perzinahan kah? Rantai cakap kotor kah? Perjudian kah? Dusta kah? Rantai apa? Pertanyaan selanjutnya, kalau kau sudah merdeka, hidupmu dipakai untuk apa sekarang? Untuk apa kau pakai hidup? Untuk dirimu sendiri atau untuk kerajaan? Iya. Kalau kemerdekaan Indonesia ada deklarasinya ya, 17 Agustus 1945 ketika Indonesia dinyatakan merdeka, ada deklarasinya. Apa deklarasinya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, ya kan? Nah, kita anak-anak Tuhan yang sudah merdeka, ada deklarasinya. Mana deklarasinya? Iya, ayo kita bangkit berdiri. Ya, kita hari ini berbicara tentang kemerdekaan, bukan kemerdekaan badan saja. Sekalipun kau sudah dinyatakan bebas besok, kalau jiwamu masih terbelenggu, saudara, kau belum merdeka. Mari kita deklarasikan kemerdekaan kita ya di dalam Tuhan. Kalau deklarasi berarti kita angkat tangan kanan kita. Amin. Nah, Tuhan akan lihat. Ayo tangan kanan yang atas semuanya. Haleluya. 2, 3. Hari ini aku menyatakan bahwa aku hidup dalam kemerdekaan yang Kristus berikan hari ini. Hari ini. Stop. Jangan gitu. Hari ininya 2 kali. Hari ini baru sekali hari. Nah, 1 kali lagi. 2, 3. Hari ini aku menyatakan bahwa aku hidup dalam kemerdekaan yang Kristus berikan. Hari ini aku bukan lagi berbuat dosa. Aku menyatakan bahwa untuk